Bapa di surga, kami harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa pujian ini seakan-akan seringkali hanya ucapan manis bibir kami, Tuhan. Karena kalau kami mau merenungkan sungguh-sungguh, kami belum mengasihi Engkau dengan kadar yang maksimal, dengan kualitas yang terbaik. Kasih kami kepadamu kadang-kadang luntur, Tuhan, akibat tekanan-tekanan dalam kehidupan kami, akibat kebodohan diri kami sendiri. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, yang ucapan kami kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan. Kami mau belajar lagi, Tuhan, pagi hari ini, untuk bagaimana kami bisa mengasihi Engkau lebih dan lebih dan lebih lagi, Tuhan. Sehingga hidup kami betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami, buka hati dan pikiran kami, tegur kami, bimbing kami, Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan waktu ini yang singkat ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Semua sehat? Puji Tuhan. Selamat datang kembali Pak Ramon untuk beserta keluarga. Puji nama Tuhan. Senang kita bisa ketemu lagi di tempat ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa memperpanjang waktu, ya mari kita buka firman Tuhan dari satu ayat, yaitu Kisah Para Rasul ayat pasal 21 ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk saudara dan saudara simak, renungkan, resapi baik-baik ayat ini yang penting. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 13, firman Tuhan katakan demikian. Namun Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis sehingga membuat hatiku hancur? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus." Sekali lagi saya mau baca bagian akhir. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Oh, rupanya ada Om Beni. Puji Tuhan. Shalom Om Beni. Udah sembuh rupanya. Puji Tuhan. Ya, suaranya yang khas itu loh suaranya. Ya, luar biasa. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kita baca ini sebetulnya mengungkapkan suatu rahasia, ya, dan ketekunan yang tak kenal lelah serta pencapaian yang tiada tara di dalam kehidupan Rasul Paulus. Nah, kesetiaan, ketekunan, ya, yang tiada tara itu dapat dirangkum di dalam 3 kata, yaitu kasih kepada Kristus. Ya, kasih kepada Kristus. Saya mau singkat menjadi K3, Saudara. Ya, K3, kasih kepada Kristus, ya. Nah, jika saudara membaca keseluruhan pasal 21 dari Kisah Para Rasul itu, maka kita akan memahami bahwa perkataan yang Paulus sampaikan di ayat yang kita baca tadi itu merupakan satu perkataan ketika Rasul Paulus berada di Kaisarea, ya, di Kaisarea. Nah, saat itu Rasul Paulus dalam perjalanan untuk menuju ke Yerusalem, begitu ceritanya. Nah, di Kaisarea itu saudara tinggallah seorang yang bernama Filipus. Ya, Filipus. Kalau saudara baca nanti di Kisah Para Rasul, saudara akan dapati bahwa Filipus ini adalah seorang penginjil yang sangat giat. Namun yang lebih penting, dia sebetulnya adalah salah satu dari 7 penatua gereja mula-mula yang terpaksa harus meninggalkan Yerusalem, pindah dari Yerusalem, keluar dari Yerusalem karena ada penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh Saulus.
Jadi kita tahu Saulus itu adalah Rasul Paulus ya sebelum dia bertobat. Jadi Filipus ini adalah salah satu korban dari penganiayaan Rasul Paulus. Cuma dia sempat meloloskan diri. Nah, teman seperjuangannya yaitu Stefanus yang kita tahu yang akhirnya mati, dirajam, ditimpukin oleh dengan batu ya. Nah, sehingga dengan demikian Filipus ini dia melarikan diri keluar dari Yerusalem. Kalau enggak, dia juga pasti akan mengalami nasib yang sama. Nah, saudara bayangkan ketika Rasul Paulus sampai di Kaisarea, dia tinggal di rumah Filipus. Dia tinggal di rumah Filipus. Saudara bisa bayangin enggak sih? Ada orang yang mau bunuh saudara, terus tiba-tiba sekarang datang mau tinggal di rumah kita. Bisa kebayang enggak? Kita terima enggak? Yang betul itu Om Beni terima aja. Kenapa? Karena pasti dibunuh sama Om Beni. Sulit untuk dibayangkan saudara ya. Gimana orang yang mau membunuh kita, terus dia datang, dia mau tinggal bersama kita. Itu sulit dibayangkan. Tetapi itulah yang terjadi. Rasul Paulus tinggal di rumah Filipus ya. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Kenapa Filipus begitu legowo menerima Paulus yang mau membunuh dia dulu? Ya, jawabannya cuma satu rahasianya, yaitu K3. Mereka punya K3. Filipus memiliki K3 yang sangat luar biasa, yaitu kasih kepada Kristus yang luar biasa, sehingga dia mau menerima Paulus yang dia tahu sudah bertobat. Tentu dia tahu bagaimana perjuangan Rasul Paulus, bagaimana pekerjaan Rasul Paulus, sehingga dia legowo menerima Rasul Paulus untuk tinggal di rumahnya. Nah, Filipus ini punya 4 orang anak gadis, saudara. Ya. Kalau manusia biasa tentu worry ya, tentu khawatir ya. Bukan cuma karena dia mau bunuh saya, pasti saya nggak suka sama dia, pasti saya benci dia. Tapi pasti worry juga, gimana nasib anak-anak saya nanti kalau dia ada di rumah saya. Itu wajar saudara. Tapi Filipus dengan rela dia menerima Rasul Paulus. Nah, dari hal ini kita belajar saudara bahwa kalau ada K3, kalau ada kasih kepada Kristus yang besar, maka musuh pun bisa menjadi saudara. Ada amin? Ada amin? Tapi kalau tidak ada kasih, maka yang saudara bisa jadi musuh. Kan begitu banyak sekarang ya. Saudara bersaudara jadi musuh, bahkan saling jatuh menjatuhkan. Ya kenapa? Karena di dalam mereka tidak ada yang namanya kasih Kristus. Nah, sehingga dengan demikian betapa pentingnya kita melihat bahwa kasih kepada Kristus itu bisa mengubahkan kita. Ya, bisa membuat kita menjadi orang yang berbeda, membuat kita jadi orang yang baik, membuat kita jadi orang yang bisa memuliakan nama Tuhan. Filipus bukankah dia memuliakan Tuhan dengan menerima Rasul Paulus untuk tinggal di rumah dia? Dan mereka hidup di dalam keharmonisan. Padahal sebelumnya mereka adalah orang yang saling bermusuhan. Mereka hidup menjadi saudara, ya, saudara seiman. Padahal sebelumnya adalah saling bermusuhan. Nah, itulah keajaiban kasih Kristus, saudara. Bagaimana dalam kehidupan kita? Jika kita hidupnya banyak musuhnya, bisakah musuh-musuh kita itu menjadi saudara kita? Bisa kalau kita memiliki K3, ya, kasih kepada Kristus. Nah, kita lanjutkan. Filipus saudara memang sejak awal dia itu setuju mengenai pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang non-Yahudi. Karena dia juga pernah membaptis bendaharawan dari Ethiopia ya, yang bekerja di istana Ratu Kandake. Nah, dia pernah membaptis orang itu dan dia juga mewartakan Injil Kerajaan Allah di berbagai tempat kepada orang-orang yang non-Yahudi. Nah, Filipus itu saudara sang penginjil, seorang penginjil yang luar biasa terkenal, ya, yang hebat, pekerjaannya luar biasa. Dia juga menikah dan dia juga punya 4 orang anak, dan yang luar biasanya anak-anak si Filipus ini punya karunia nubuatan. Ya, nah itulah berkat bagi Filipus yang sangat mencintai Tuhan, keluarganya diberkati, ya, anak-anaknya juga diberkati. Nah,
mungkin dari sini kita belajar dari Filipus. Kalau mau keluarga kita diberkati, anak-anak kita diberkati, berarti kita harus punya K3. Ya, kasih kepada Kristus yang harusnya makin hari, makin lama, makin besar, saudara. Ya, lanjut. Paulus tinggal di rumah Filipus beberapa hari, dan setelah beberapa hari di sana, maka datanglah seorang nabi, nih ceritanya. Ya, nanti saudara baca di pasal 21. Seorang nabi yang bernama Agabus. Ya, Agabus ini sempat disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 pada waktu dia menubuatkan bahwa waktu itu dunia akan mengalami bencana kelaparan. Dan menurut penelitian para teolog, arkeolog, itu memang betul-betul terjadi. Ya, nubuatan dari Agabus. Dan Agabus sendiri sudah mendapat satu penglihatan bahwa Rasul Paulus akan berangkat ke Yerusalem menggunakan kapal laut. Dan dia mendapatkan nubuatan bahwa Rasul Paulus akan ditangkap dan dibunuh di Yerusalem. Itu sebabnya dia datang mengunjungi jemaat-jemaat di sana sekaligus bertemu dengan Rasul Paulus di Kaisarea. Nah, saya bacakan ayatnya buat saudara, pasal 21 ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, maksudnya Lukas dan Rasul Paulus ya. Karena Rasul Paulus waktu itu didampingi Lukas, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, inilah kata Roh Kudus. Beginilah pemilik ikat pinggang itu akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Jadi Agabus ini menubuatkan bahwa Rasul Paulus akan ditangkap, kemudian diikat dan diserahkan kepada bangsa lain. Kira-kira begitu. Nah, ini nubuatan dari Agabus untuk Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Nah, tentu mendengar itu jemaat-jemaat yang bersama dengan Rasul Paulus, mereka begitu usaha keras untuk mencegah Rasul Paulus ke Yerusalem. Maka dikatakan di ayat ke-12 begini saudara. Mendengar itu kami bersama orang-orang di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin ada pelayanan, kemudian diberitahu katakanlah ke kota yang jauh lah, misalnya keluar kota, katakanlah ke Temanggung gitu ya. Kemudian diberitahu nanti kamu di Temanggung itu akan ditangkap, disiksa, dibunuh. Kira-kira pergi gak kita? Jujur, memang Bung Niki jujur ya. Ya, gak mungkin mau pergi. Kenapa? Karena orang bijak katanya lebih baik menghindar daripada celaka, gitu kan ya. Ya, itu pemikiran orang pada umumnya, saudara. Ya. Tapi beda dengan Rasul Paulus. Beda sekali dengan Rasul Paulus. Ya, meskipun dia diberitahu dia akan diikat, ditangkap, kemudian disiksa, bahkan dibunuh, itu tidak mengurangi semangatnya untuk pergi ke Yerusalem. Itu makanya di ayat ke-13 dia tadi katakan, aku rela bukan saja hanya diikat, tetapi aku rela untuk mati bagi Kristus. Mati karena nama Kristus. Nah, ini semangat yang luar biasa, saudara. Ya, semangat yang luar biasa yang tidak pernah bisa dihalangi oleh ancaman apapun. Semua bisa dikerjakan oleh Rasul Paulus karena dia punya K3 yang besar. Ya, kasih kepada Kristus yang besar. Ya, beda kan ya dengan pada umumnya anak-anak Tuhan lah. Saya nggak bilang yang di sini jemaatnya baik-baik ya. Pada umumnya anak-anak Tuhan kan suka gitu ya. Banyak halangannya kalau mau melayani Tuhan. Ya. Kenapa? Karena masalahnya perasaan, bicaranya perasaan. Rasul Paulus kalau orang biasa mendengar ancaman seperti yang dikatakan oleh Nabi Agabus itu pasti ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa cemas, makanya nggak jadi pergi, kan gitu kira-kira. Jadi perasaan-perasaan negatif yang mencegah satu tindakan kita untuk melakukan apa yang harusnya dilakukan. Nah, kira-kira banyak anak Tuhan kan suka gitu ya. Mau pergi ke gereja tapi perasaannya ingat-ingat, waduh di gereja ini ada Om Beni yang nyebelin banget itu ya. Akhirnya enggak ke gereja. Iya, karena perasaannya ya. Ya, mau berangkat kira-kira aduh nanti
nyebelin banget itu. Lama sekali kalau gereja di GRI Berkat itu ya. Ya, lama banget, aduh males. Enggak berangkat, Saudara. Ya. Kenapa? Karena perasaan-perasaan yang jelek, yang negatif. Sama juga ya, diajak ikut doa bersama. Aduh, nanti doa bersama, nanti disuruh doa lagi. Gua nggak bisa doa nih, udahlah nggak usah datang lah. Itu dia. Begitu kan? Lu pada diam kok. Ini saya cerita yang di luar loh, saudara, bukan. Ya, jangan tersinggung. Ya. Nanti diminta melayani, aduh nggak bisa apa-apa Pak Gembala. Ya nggak apa-apa, coba aja, minggu depan hilang. Ya, karena takut, karena khawatir, karena cemas. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak kecemasan, ada banyak keraguan-raguan yang membuat kita akhirnya tidak bertindak. Padahal Tuhan mau kita melayani. Padahal Tuhan mau kita melakukan perintahnya. Jangankan memberitakan Injil, melayani di gereja saja seringkali banyak yang menghambat kita. Ya, banyak yang menghalangi kita. Siapa? Perasaan hati kita. Nah, perasaan cemas, khawatir, takut, ragu-ragu dan segala yang negatif itulah saudara, tanpa kita sadari itu yang membuat ketiga kita makin lama kadarnya makin merosot. Makin turun, makin mengecil, bahkan mungkin suatu hari hilang. Habisnya kita udah gak jadi anak Tuhan. Karena kasih kepada Kristusnya sudah luntur. Karena digantikan oleh perasaan-perasaan yang kurang baik, yang negatif. Membiarkan kita, kan sama juga. Tuhan bilang jangan kamu khawatir akan hari esok. Tapi khawatirnya tetap ada, ya tetap aja cemas. Ya, tetap aja bingung. Nggak mau berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dikalahkan oleh rasa takut kita, rasa khawatir. Nah, oleh karena itu maka kita perlu belajar hari ini saudara. Janganlah perasaan-perasaan yang negatif itu mencegah kita, menghalangi kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan. Ya, bibir kita mengatakan aku mau menyenangkan hati Tuhan, tapi hati kita penuh ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, kecemasan, tidak akan terjadi, saudara. Ya. Lebih dari 30 tahun saya mengajarkan hal ini. Lebih dari 20 tahun sendiri saya berusaha untuk mengelola emosi, mengendalikan perasaan. Kenapa? Karena perasaan emosi kita itulah yang seringkali mendorong, menguasai, ya, mempengaruhi tindakan-tindakan yang kita lakukan. Sehingga apa yang menjadi isi hati kita itulah yang akan nampak lewat perbuatan, lewat perkataan kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 12 ayat 34 bahwa hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal baik sedangkan kamu sendiri jahat? Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi ada apa yang di hati kita, itulah yang diucapkan. Itulah yang kita akan lakukan, itulah yang akan kita perkatakan. Jadi kalau hatinya penuh keraguan, kecemasan, ketakutan, bahkan mungkin kejahatan, maka yang kita lakukan, kita katakan adalah kejahatan. Lagi Tuhan Yesus berkata di Matius 15 ayat 18 sampai 19, ya. Namun semua yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu dan hujat. Jadi dari hal ini kita bisa belajar saudara. Dengan apa yang orang lakukan kita bisa kira-kira apa isi hatinya. Ulang ya, dengan apa yang orang lakukan, apa yang orang perkatakan, kita bisa menduga-duga isi hatinya. Jadi kalau isi hatinya adalah kejahatan, maka yang muncul adalah kejahatan. Sebaliknya kalau isi hatinya adalah kasih kepada Kristus, maka tindakannya adalah kasih. Tindakannya adalah kasih. Jadi kita mengerti sekarang, jangan kita cuma nyanyi aku mengasihi engkau Tuhan, tapi periksa dulu hatimu, adakah kasih itu? Jangan kita mengatakan aku mau memuliakan Tuhan, tapi lihat dirimu, apakah hatimu betul-betul mengasihi Tuhan?
Apakah kita sudah punya K3 yang kadarnya maksimal? Makin hari makin besar kasih kita kepada Tuhan. Kalau tidak, maka kita tidak akan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus punya K3 yang luar biasa. Ya, saya pengen menyimpang sedikit ya Saudara. Kalau kita bilang K3 di dunia, K3 di dunia ya. Kalau Saudara pernah lihat tuh gambar ada lingkaran gerigi-gerigi, tengahnya ada tanda plus. Di banyak proyek-proyek, di pabrik-pabrik, di tempat kerja yang besar, ini sering kita lihat simbol ini nih. Ya, ini simbol K3. Ya, K3 yang artinya keselamatan, kesehatan, kerja. Dan tahukah Saudara K3 di dunia itu, di dunia sekuler itu adalah dilindungi undang-undang, diatur oleh hukum. Jadi kalau perusahaan yang tidak menerapkan K3 pasti ada masalah dengan hukum, dengan undang-undang. Dan pemerintah biasanya suka datang sekali-sekali melakukan pengecekan bagaimana penerapan K3 di dalam sebuah perusahaan atau sebuah pabrik. Dan biasanya ada persyaratan-persyaratan yang panjang yang harus dilakukan untuk penerapan K3 ini Saudara. Nah, K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi. Saya kasih warna biru ya Saudara. Menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Kemudian K3 adalah sebuah ilmu antisipasi, rekoginis, evaluasi dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja. Yang berdampak, saya kasih warna biru ya, berdampak. Jadi K3 itu menjamin, melindungi dan harus memberikan dampak yang baik, yang positif buat lingkungannya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, saya ingin tekankan bahwa kita mungkin saya dapat inspirasi dari ini. Makanya tadi saya bilang khotbah hari ini temanya adalah K3. Ya, K3 rohani, kasih kepada Kristus. Ya, kenapa kasih kepada Kristus penting? Karena kasih kepada Kristus itu yang akan menjamin keselamatan dan kesehatan jiwa kita. Kasih kepada Kristus. Oh, kok bisa? Ya jelas, kalau kita nggak kenal Kristus, kita nggak mengasihi Kristus. Kita nggak mengasihi Kristus, nggak kenal Kristus, nggak akan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita nggak akan memperoleh keselamatan. Jadi harus ada K3 untuk menjamin keselamatan dan kesehatan jiwa kita. Kalau tidak ada kasih kepada Kristus, maka hati kita makin hari makin kotor, makin hari makin jahat, maka yang kita lakukan adalah kejahatan. Karena pada dasarnya manusia adalah berdosa, kecenderungan manusia berbuat dosa. Dan itu hanya bisa dikendalikan kalau kita punya kasih di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu penting hari ini pesan yang mau disampaikan adalah ingat-ingat apa? K3. Kasih kepada Kristus. Nah, K3 ini harusnya menjadi apa? Barometer, pedoman. Dan dengan K3 itu harus kita berdampak. Ya, seperti K3 duniawi. K3 kita harus berdampak terhadap lingkungan kita, terhadap orang-orang di sekeliling kita. Nah, sekarang mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita lihat bahwa K3 rohani kita itu harus nyata, harus diwujudkan ya dalam beberapa instrumen bahasa saya ya, dalam beberapa ciri-ciri atau kategori atau poin-poin atau apalah namanya. Ya, bisa kita lihat kadar kualitas K3-nya. Yang pertama adalah ketaatan. Ya, yang pertama adalah ketaatan. Maksudnya apa? Kalau kita punya sungguh-sungguh kasih kepada Kristus yang makin lama makin besar, maka harusnya kita makin taat kepada Kristus. Yesus sendiri berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Jadi ketaatan itu adalah bukti bahwa ada kasih kepada Kristus. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Kristus, amin, amin, maka harus taat kepada perintah-perintah Tuhan.
Dan lagi Tuhan Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Dalam artian, kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan bersama Bapa, Yesus bersama Bapa akan mengasihi kita, dan kita akan bisa bertemu, berjumpa, dan Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Kita setiap minggu beribadah. Kira-kira apakah saudara merasakan hadirat Tuhan? Merasakan Tuhan menyatakan diri kepada kita. Mungkin saat ibadah, mungkin saat kita di rumah. Saat kita ada dimanapun, Tuhan bisa menyatakan dirinya. Ya. Kalau saudara ingin dilawat Tuhan, maka kasih kepada Tuhan itu harus makin hari makin besar. Itu yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Lagi Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi artinya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Yesus bersama Bapa akan datang kepada kita, tinggal bersama kita, diam di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak merasakan hadirat Tuhan, mungkin kita belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kadar ketiga kita masih rendah. Karena kita mungkin belum betul-betul menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu tidak akan merasa puas hanya dengan melakukan kehendak Tuhan Yesus saja. Justru dia harus semakin hari makin belajar, makin menggali, makin mencari untuk menemukan lebih banyak lagi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Pertanyaan reflektif buat kita. Sudahkah saudara tahu kehendak Tuhan atas hidup saudara? Dan sudahkah saudara melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan, aspek hidup saudara? Yang kedua, bukti adanya ketiga itu adalah kekudusan. Kekudusan. Yesus adalah yang kudus dari Allah. Ya, dia adalah sangat kudus tanpa batas. Karena dia kudus, maka Yesus membenci dosa. Yesus membenci hati yang penuh dosa. Yesus membenci perbuatan-perbuatan dosa. Dan jika kita mengasihi dia, maka tentu kita akan berusaha menjauhi dosa. Saya mau beri analogi sedikit. Saya mencintai istri saya. Oh yes, iyalah, iya. Ya iya, benar. Ya. Saya akan berusaha menjauhi apa yang dia tidak suka. Berusaha ya, meskipun belum mungkin sepenuhnya ya. Loh iya, supaya apa? Bisa menyenangkan hatinya. Karena saya mengasihi dia. Nah demikian juga harusnya kita dong. Kalau kita mengasihi Tuhan, ngomong kita mau menyenangkan Tuhan, maka kita harus menjauhi dosa. Harus berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Supaya Tuhan disenangkan. Karena dia benci perbuatan dosa. Ukur ketiga kita. Berapa besar kita mencintai Tuhan? Berapa banyak kita masih berkubang dalam dosa? Kalau kita makin mencintai Tuhan, maka kita makin menjaga kekudusan diri kita. Yang ketiga saudara. Belajar. Belajar apa? Belajar mengenal Tuhan. Ya, kita semua pasti orang-orang yang pernah jatuh cinta, bukan? Ya, kalau orang yang kita cintai tentu kita pengen tahu nih dia orangnya seperti apa sih, karakternya gimana, ya perilakunya gimana. Makin kita mencintai dia, makin kita pengen belajar tentang dia. Demikian juga kita dengan Tuhan.
Kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kalau ada K3 yang besar, maka kita akan berusaha belajar untuk kenal Tuhan. Belajar kenal Tuhan dari mana? Dari keempat Injil, dari surat-surat nubuatan, dari kitab-kitab para nabi, bahkan dari wahyu Yesus sendiri. Kita perlu belajar tentang Tuhan, saudara. Dan gak pernah akan ada habis-habisnya kita belajar tentang Tuhan. Makin kita belajar, makin kita kenal akan Dia. Jadi membaca firman Tuhan bukan kewajiban, bukan. Tetapi adalah karena kita mencintai Tuhan, karena kita ingin kenal Dia lebih dekat. Enggak ada yang lain, hanya lewat firman Tuhan, saudara. Ini salah satu-satunya kita belajar kenal Tuhan. Jadi apakah saudara mencintai Tuhan? Wah, enggak ada yang jawab ya. Saudara mengasihi Tuhan, kenal Dia, kenali Dia, lebih mengenal Tuhan. Itu bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Yang keempat adalah persekutuan, saudara, persekutuan. Ya, balik lagi, kalau kita mencintai seseorang, pasti kita ingin selalu dekat sama dia kan, selalu ingin bersama dengan dia kan, selalu ingin bersekutu dengan dia, betul ya? Kalau kita udah makin gak cinta, biasanya makin jauh. Ya, makanya saya sering berseloroh gitu ya. Kalau ada pria-pria yang udah usia setengah baya, ya jalan di depan gitu, di belakang ada perempuan ngikutin. Nah, itu pasti istrinya. Ya itu pasti istrinya. Ya, tapi kalau ada yang setengah baya, di sampingnya ada wanita tempel terus, ini mungkin cem-cemannya. Itu dia. Ya. Jadi saudara, kita bisa memahami, kalau kita mencintai Tuhan, maka kita akan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Akan rindu untuk bersama dengan Tuhan setiap saat. Sebaliknya kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita maunya jauh terus. Jadi kalau saudara meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah, maka jangan-jangan K3 saudara sudah makin luntur, makin hilang. Makin tidak lagi mencintai Tuhan. Periksa hati kita. Ya, periksa hati kita. Yang kelima, saudara, ya, itu adalah serupa Kristus. Nah, ini saya mau kasih gambaran sederhana. Kalau ada seorang anak dalam sesi konseling biasanya, ada yang bilang, saya gak pengen jadi seperti papa saya atau mama saya. Kenapa? Saya benci dia. Kok benci? Iya, karena dia pernah jahatin saya. Saya gak pengen seperti dia. Berarti di hatinya ada apa, saudara? Kebencian. Sebaliknya ada yang konseling, kamu besar pengen apa? Pengen jadi seperti saya, pengen jadi seperti papa saya loh. Ya, dia itu orangnya baik, dia sangat perhatian, ya dia pinter luar biasa. Itu tandanya apa? Kalau dia pengen jadi seperti papanya. Ya sederhana, karena dia sayang sama papanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan terdorong untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ada amin? Ada amin? Ya. Karena kita mencintai Kristus, maka kita pengen jadi seperti Dia, menjadi serupa dengan Dia, saudara. Dan bukankah kita ini memang diperintahkan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, dan kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18 firman Tuhan katakan begini, dan kita yang dengan wajah tidak terselubung semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan, sedang diubah menjadi serupa dengan Dia, dengan kemuliaan yang semakin besar, yang berasal dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi kita semua ini, saudara, sekarang ini sedang dibentuk. Dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita makin mencintai Tuhan. K3 kita makin besar, makin besar. Lanjut ya, saudara. Ya. Yang ke berapa nih ya? 6. Oke. Yang ke-6 adalah berkarya. Nah, apa artinya, saudara? Kalau kita mencintai keluarga, tentu kita pengen lakukan sesuatu buat keluarga kita. Betul ya? Semua ada yang bekerja di sini? Wih, enggak ada yang bekerja di sini ya, pengangguran semua kayaknya. Kalau kita kerja buat siapa? Buat keluarga. Jadi artinya kita do something, melakukan sesuatu, berkarya buat
keluarga. Karena kita mencintai keluarga. Kalau udah nggak mencintai keluarga, kita nggak peduliin lah, terserah. Saudara mencintai Tuhan. Saudara sudah berkarya apa untuk Tuhan? Saudara sudah buat apa bagi Tuhan? Saudara sudah melakukan apa bagi Tuhan? Oh, ini pertanyaan yang nusuk loh. Bukan cuma buat saudara, buat saya juga. Ya. Kita bilang mencintai Tuhan, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Kita cuma mau terima berkat dari Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Kita pengen hidupnya ya diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Karena Tuhan mencintai kita, iya dia akan lakukan. Tapi kita mencintai Tuhan, so what? Apa yang kita udah buat? Apa yang kita udah lakukan? Periksa hati yuk. Benarkah kita mencintai Tuhan? Kalau betul, apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Karya apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan? Yang ketujuh saudara, yaitu berkorban. Ya, berkorban. Kalau ada kasih kita kepada Kristus, maka kita akan rela berkorban bagi Tuhan. Mungkin Tuhan gak akan menuntut kita berkorban nyawa saudara. Tapi kita mungkin diminta berkorban waktu. Korban pikiran. Untuk apa? Bekerja bagi Tuhan. Melayani Tuhan. Tapi bukankah seringkali kita bilang kita susah gak ada waktu. Makanya gak sempat melayani Tuhan. Periksa lagi ya. Nah, Paulus adalah orang yang luar biasa mengasihi Tuhan. Makanya jangankan diikat, dibunuh pun dia rela. Bahkan kalau kita lihat ceritanya ya di dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27 dia pernah menulis begini saudara. 5 kali aku menerima 40 cambukan dari orang-orang Yahudi dikurangi 1 cambukan. 3 kali aku dipukuli dengan tongkat. Sekali aku dilempari batu, 3 kali aku terdampar di kapal. Aku menghabiskan waktu 1 malam 1 hari di lautan lepas. Aku selalu berpindah-pindah. Aku telah berada dalam bahaya dari sungai, dalam bahaya dari perampok, dalam bahaya dari orang sebangsaku sendiri, dalam bahaya dari orang kafir, dalam bahaya di kota, dalam bahaya di desa, dalam bahaya di laut, dan dalam bahaya dari saudara-saudara palsu. Aku telah bekerja keras dan berjeri lelah dan sering tidak tidur. Aku telah mengenal lapar dan haus dan sering tidak makan. Aku telah kedinginan dan telanjang. Itu yang dialami Paulus. Saudara sanggup mengalami seperti yang Rasul Paulus? Sulit mau dibayangkan. Ya, Tuhan hanya minta waktu kita sedikit untuk melayani Dia. Tuhan minta waktu kita sedikit untuk berdoa, membaca, mengenal Dia, dekat dengan Dia. Tuhan hanya minta waktu saudara sedikit, tenaga saudara sedikit untuk memberitakan Injil, menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu pun belum kita lakukan. Periksa hati. Sungguhkah saudara mengasihi Tuhan? Kalau demikian, saudara harus rela berkorban buat Dia yang kita kasihi. Yang terakhir, yaitu memberitakan Yesus. Ini tugas utama yang harus kita kerjakan. Tapi bukan cuma tugas saudara, saya mau katakan pagi ini. Ini adalah bukti saudara mencintai Tuhan. Memberitakan Yesus. Menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, tapi ini satu hal yang seringkali kita enggan lakukan. Bukan gak bisa, enggan. Kenapa? Ya perasaan tadi, balik lagi. Takut dicemooh, takut ditolak, ya khawatir nanti gak diterima. Bukan hal-hal yang besar yang kita takuti, tapi hal-hal sepele. Padahal menceritakan Yesus, menceritakan kebaikan, gak mesti lewat mimbar, gak mesti berkhotbah, tapi sekedar cerita.
Mungkin juga diawali bukan cuma cerita, tapi dengan sapaan-sapaan khas anak-anak Tuhan. Sapaan-sapaan khas anak-anak Tuhan. Makanya kalau kita berkomunikasi lewat WA, terus sama orang yang bukan anak Tuhan, beranikah saudara bilang terima kasih, puji Tuhan? Berani nggak? Simple, yang sederhana aja. Kalau menyapa gitu ya dengan shalom, bukan assalamualaikum. Kan dia assalamualaikum karena ada agama dia. Kita ya shalom dong karena keyakinan kita. Ya harus berani dong menyaksikan Tuhan. Ya. Berani nggak saudara katakan, saudara semoga Tuhan menyembuhkan? Berani nggak? Tuhan memberkati, berani nggak? Ya, ayo dong mulai dari hal-hal yang kecil. Memberitakan Tuhan. Memperkenalkan diri kita sebagai anak Tuhan. Ya tapi habis itu kelakuannya harus benar. Ya jangan mempermalukan Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi kelakuan betul itu kalau di hati kita ada K3. Kasih kepada Kristus. Ya. Mari periksa hati saudara. Periksa diri kita. Biar ini menjadi barometer ukuran, tolok ukur kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jika belum, mari kita belajar untuk lebih mencintai Tuhan. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama, mengasihi Tuhan itu memikirkan kasihnya Tuhan kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, maka Dia memelihara kita. Dia memelihara kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Toh sampai hari ini, tadi Bung Niki katakan, selalu ada makanan di atas meja kita. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Toh kita masih hidup sekarang ini lewat perjalanan yang sulit, yang berat, karena Tuhan mengasihi kita. Masih ada berkat-berkat yang kita nikmati, ada kesehatan yang kita bisa nikmati, karena Tuhan mengasihi kita. Jadi ingat akan kasihnya kepada kita, sehingga kita makin mengasihi Dia. Kalau kita ingat orang yang membenci kita, tentu kita makin benci juga sama dia, bukan? Kalau kita ingat orang yang baik sama kita, tentu kita makin sayang sama dia, bukan? Ya, simple sederhana saudara. Jadi ingat kasih Tuhan kepada kita. Yang kedua, kita belajar mengasihi Kristus. Kita harus banyak belajar mengenal tentang Dia lewat Alkitab. Karena itu salah satu barometer ukuran kasih kita. Belajar mengasihi Dia, belajar mencintai Dia dengan belajar mengenal Dia. Makin kenal Kristus, makin kita mencintai Dia. Makin kenal Kristus, makin kita penuh kasih kepada Dia. Yang ketiga adalah kita memohon Roh Kudus untuk ngajarin kita. Karena Roh Kudus itu yang juga akan menunjukkan cara segala sesuatu supaya kita bisa makin mengenal Kristus, makin mencintai Kristus. Dan yang terpenting, Roh Kudus juga yang akan memberikan kesaksian tentang bagaimana Yesus begitu mencintai kita. Dan Roh Kudus juga yang akan memberikan kepada kita kasih Kristus sesungguhnya. Jadi kita perlu memohon bimbingan dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita makin mencintai Tuhan. Dan yang terakhir, kita belajar mengasihi Kristus dengan mengingat akan pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, itulah bukti kasihnya yang terbesar. Mengorbankan tubuhnya, memberikan nyawanya, mencucurkan darahnya demi untuk menebus dosa-dosa kita. Dan itu sebabnya yang harus kita renungkan, kita ingat ketika kita menghampiri meja perjamuan kudus Tuhan pada pagi hari ini. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita pastikan K3 kita secara rohani itu makin besar. K3 kita, kasih kepada Kristus makin besar, kadarnya makin tinggi. Ya, sehingga kita makin mencirikan Kristus dalam kehidupan kita. Melakukan yang perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, biar ini pagi hari ini boleh menjadi satu dorongan buat kita, memeriksa hati kita. Sungguhkah kita sudah mengasihi Kristus?
Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus, maka kita pasti akan punya ketaatan. Pasti ya, kita akan setia kepada Tuhan. Taat untuk melakukan firman Tuhan. Kita pasti akan menjauhi dosa, menjaga kekudusan. Kita akan suka belajar membaca firman Tuhan karena kita makin mau mengenal Dia. Kita makin rindu terus bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan jemaat-jemaat Tuhan. Kita pasti juga akan berkarya dengan baik. Kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pasti juga akan rela berkorban demi untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita pasti akan suka memberitakan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita menerima perjamuan kudus Tuhan pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua periksa hati kita. Periksa hati kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya beri waktu saudara secara pribadi untuk mengaku di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengungkapkan segalanya. Izinkan Tuhan menyelidiki hatimu. Apakah sungguh-sungguh engkau mengasihi Tuhan? Bagaimana sikap hidupmu? Jika sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tentu sikap hidupmu tidak akan sama lagi. Tentu sikap hidupmu akan berbeda. Firman Tuhan yang kita sudah dengar menjadi acuan untuk kita memeriksa hati dan pikiran kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh periksa hatimu. Barangkali selama ini ada banyak kebencian, kemarahan, kejengkelan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang menguasai hatimu sehingga kasih kepada Kristus tidak bertumbuh, bahkan semakin surut, bahkan mungkin nyaris hilang. Maka minta Tuhan untuk kembali menyucikan hatimu pagi hari ini, mengampuni dosa-dosamu, dan minta Roh Kudus untuk memberikan kembali kasih Kristus, menumbuhkannya kembali di dalam hatimu. Ingat, jika ada seorang yang belum saudara ampuni hari ini, pagi hari ini mari ampuni dia. Jika saudara diingatkan ada orang-orang yang saudara benci selama ini, minta Tuhan angkat kebencian itu, ampuni dia. Ada orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati saudara, menyinggung perasaan saudara. Minta Tuhan untuk angkat sakit hatimu, ampuni dia. Supaya kita layak menerima tubuh dan darah Kristus pada perjamuan kudus pagi hari. Silakan saudara bersaat teduh dan berdoa sementara kami pelayan-pelayan Tuhan akan mempersiapkan perjamuan kudus ini. Pemimpin pujian dan pemuji silakan menaikkan pujian.
sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Maka ambillah tubuh dan darah Kristus." Ambillah. Ambillah. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Amin. Adakah di antara jemaat yang belum menerima roti dan anggur? Lupa. Ulang. Ya, lupa gitu. Baik, saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memakan tubuh Kristus, Pendeta Emi Tumanggor akan berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini kami umat-Mu sangat mengucap syukur kepada Tuhan, kalau di mana pada hari ini kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kami mau sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Tuhan, di tangan kanan kami mengangkat tinggi roti bahwa ini adalah tubuh Kristus. Tuhan sudah mengorbankan hidupmu dan tubuhmu tercabik-cabik untuk menebus dosa kami. Dan ini sekaligus untuk memperingati supaya kami mengingat akan kasih Kristus dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, begitu besarnya pengorbananmu, kasihmu kepada kami. Sehingga Tuhan memberikan tubuhmu kepada kami. Sehingga menyatu dalam tubuh kami. Kami yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Bahkan kami percaya Tuhan dengan urapan kuasa-Mu pemulihan terjadi atas hidup kami. Sehingga biarlah ini tetap mengingat kami, mengingat pengorbanan Kristus. Dan kami pun akan tetap memuji menyembah Tuhan. Kami tidak bisa melakukan yang begitu besar seperti Tuhan sudah lakukan bagi kami. Tetapi firman Tuhan mengajar kami supaya kami juga melakukan apa yang bisa kami lakukan kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dan juga membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan pengorbanan-Mu. Lewat tubuh-Mu ini kami akan disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Karena iman dan percayamu kepada tubuh Kristus, maka sekarang makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur kita ke atas, kita tinggikan darah Yesus. Sebelum kita meminumnya, maka penatua ya, benar dia, penatua aja, Monci akan berdoa. Amin. Kami angkat anggur yang oleh firman Allah menjadi darah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami. Kami mau hidup di dalam pertobatan ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-Mu, oleh darah-Mu, kami disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami tolak setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Darah Tuhan Yesus yang akan membalut dan menyembuhkan segala penyakit kami. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Saudara percaya bahwa hari ini engkau menerima mukjizat, penyakitmu disembuhkan, jerih payahmu diberkati Tuhan, segala persoalan hidupmu diberikan jalan keluar, dan terlebih lagi imanmu dikuatkan oleh Tuhan. Jika demikian dengan iman dan percayamu, maka sekarang minumlah dengan penuh ucapan syukur, minumlah mukjizat itu terjadi. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali.
Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita memuji, memuliakan. memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Kristus. Haleluya. Kami terima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Kami terima mujizat itu dengan iman. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.